Tahu saat ini situasi pandemik yang sungguh tidak mudah, dunia usaha juga tertekan, terdampak sangat berat, juga warga masyarakat. Maka saat ini negara hadir dengan seluruh komitmen dan daya upayanya untuk menyelamatkan perekonomian dan juga mengatasi dampak kesehatan. Nah, saat ini kalau kita lihat pajak yang merupakan sumber penerimaan negara utama saat ini justru didedikasikan menjadi stimulus atau insentif bagi para pelaku usaha supaya bisa bertahan dan nanti bisa bangkit lagi. Hmm. Tetapi kita kan tidak bisa berharap ini terus-menerus karena ada keterbatasan. Kita juga butuh menjaga sustainability kita. Maka kalau saat ini karena belanja meningkat cukup signifikan dan kita harus menambah utang, maka ke depan ketika pandemi berakhir kita harus kembali mengandalkan pajak. Nah, di sini Ya. pemerintah ingin memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Pertama, insentif harus diberikan secara selektif, Mas Erwin. Yang kedua, tetap kita melakukan reformasi perpajakan, memperbaiki aturan, administrasi, dan praktek perpajakan di lapangan, sehingga betul-betul kita bisa fokus memperluas basis pajak, sekaligus mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Ini juga termasuk yang disampaikan kemarin oleh Dirjen Pajak, misalnya bagaimana pajak digital kita optimalkan. Lalu kemudian administrasi yang mendorong para pengusaha kena pajak, retailer juga nanti bisa masuk dalam sistem perpajakan. Dan terus kita juga dorong penegakan hukum yang selektif, objektif, agar yang betul-betul mampu tetapi belum membayar pajak itu terpersuasi, tapi kalau memang tidak mau ya kita melakukan penegakan hukum yang terukur. Itu kira-kira yang menjadi komitmen kita. Pada prinsipnya kita menjaga situasi supaya kondusif terlebih dahulu karena ini konteks pemulihan ekonomi. Setelah itu kita bisa lebih cepat mengoptimalkan penerimaan pajak. Baik, sebelum kita ke Pak Justinus, Anda katakan kita masih terus perlu memaksimalkan belanja. Dengan belanja lebih kita juga perlu menambah utang di sana. Apa yang bisa Anda sampaikan mewakili staf khusus Menteri Keuangan Pak mengenai posisi utang luar negeri Indonesia akhir-akhir ini? Karena ada kalimat semakin tingginya utang luar negeri Indonesia. Apa yang perlu kita pahami Pak Justinus? Iya, sebenarnya kalau komposisi utang kita saat ini didominasi oleh surat berharga negara. 84% porsinya adalah SBN, sehingga kita relatif aman karena ini investor di pasar uang dan tidak mengandalkan pinjaman. Pinjaman itu hanya 16%. Lebih dari itu, porsi terbesar kita juga dalam denominasi rupiah, sekitar 77%, dan sebagian besar juga dipegang oleh investor domestik. Jadi dipastikan meskipun kita harus waspada, harus betul-betul prudent, kita pastikan pengelolaan atau manajemen utang juga baik. Kenapa? Karena ini kondisinya pandemik. Dalam Baik. situasi normal, kita upayakan bertahan di level yang memang baik 30% biasanya selama ini. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.